Halo teman, jumpa lagi dengan saya di video yang kedua ini. Di video latihan yang kedua dengan saya Madiarte. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan kepada kalian semua yang bagi pemula di sini untuk membuat tabel dengan menggunakan lookup. Nah, apa itu lookup? Lookup itu adalah suatu fungsi di dalam Excel yang berfungsi untuk memudahkan pencarian data. Di sini lookup itu membuat pekerjaan menjadi efisien dan lebih cepat. Oke, mari kita mulai membuat lookup dengan Excel. Nah, ini saya sudah punya tabel seperti ini yang sudah saya bikin. Nah, bagi Anda yang belum bisa membuat tabel, Anda bisa membuat tabel ini dulu dengan melihat video pertama saya, video latihan 1. Di sana adalah cara untuk membuat tabel. Nah, jadi kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, ini datanya dengan secara otomatis dengan data ini, dengan data yang ada di sini, kita akan mencocokkan atau membuat eh, tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini apabila kita mempunyai data cuma ini, nama dan golongan, kita akan membuat kategorinya apa, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, dan transportnya berapa di masing-masing menyesuaikan dengan golongan. Oke, ini saya sudah membuat sheet kosong di sheet yang kedua ini. Kita membuat tabel terlebih dahulu ya, sesuai dengan uh, video pertama saya. Anda mungkin bisa membuat tabel seperti itu dulu. Nah, karena ini saya sudah memiliki tabel, saya akan tinggal copy saja di sini dulu. Sementara saya akan copy. Nah, biar tidak membuat tabel ulang. Nah, ini data gaji pegawai. Kita akan menentukan mencari gaji pegawai. Ini adalah tabel yang pertama yang kita buat. Nah, ini ada nama-nama pegawai serta golongan pegawai tersebut golongan berapa. Nah, sedangkan kategorinya itu apa? Gaji pokoknya berapa, tunjangan berapa, transport berapa. Nah, kita punya data seperti ini, tabel data seperti ini. Tabel data seperti ini. Nah, saya atur nih. Di video saya yang pertama ini bisa Anda lihat bagaimana caranya membuat tabel dengan cepat dan pengaturannya. Nah, ini datanya. Itu kalau kita lihat golongan. Nah, sedangkan kita cuma memiliki data yang seperti ini. Golongannya itu dia golongannya ada di sini ditulis, tapi kategorinya apa? Nah, bisa kita lihat katalognya atau datanya yang seperti ini di sebelah kanan ini. Tapi bagaimana caranya kita menentukan? Kalau ketik satu persatu kan sangat susah. Jadilah kita memakai fungsi VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah pencarian data yang secara vertikal seperti ini tadi. Ya, secara vertikal. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat rumusnya? Di sini kita ketik saja VLOOKUP. 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 Oke. Jadi VLOOKUP kita ketik dalam kurung. Nah, VLOOKUP value. VLOOKUP value itu adalah misalnya ini ya, nomor 1. Kita cari VLOOKUP value ini adalah ini yang ingin kita ketahui, data yang sudah kita punya. Terus kita buat tabel array. Nah, di sini koma ya. Kita ketik koma sesuai dengan instruksi di sini. Atau misalnya kalau nanti di laptop teman-teman semua itu titik koma, ketik titik koma. Kalau di sini koma. Tabel array ini kita mencari data di sini. Kita sorot di tabel ini. Nah, segini. Setelah itu kolom indeks.
kolom indeks itu artinya kolom yang mana yang akan kita cari. Nah, kalau kategori jangan lupa koma dulu. Kalau kita ingin di kategori ini adalah kolom kategori, kita cari kategori, berarti dia kolom yang nomor 2 dari sini ya. 1, 2. Jadi ketik 2. Setelah itu koma lagi. Nah, setelah itu ringnya, ini ada perintahnya sekarang. Ada true atau false. True itu artinya dia akan mencari data yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan data ini. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, dia akan mencari data yang mirip. Itu adalah true. Sedangkan false adalah mencari data yang benar-benar sesuai, benar-benar sesuai. Jadi kita pilih false. Jadi kita ketik false. False. Ya, kurung tutup. Nah, jadi ini kita atur tabelnya. Itu dia golongan 3A itu adalah penata muda, betul kan? Nah, di sini kita perlu di tabel array ini kita jadikan harga mutlak dengan menekan F4 biar keluar tanda dolar. Sorry, F4 ya, Fn F4. F4. Nah, F4 ini di keyboard Anda ketik F4, di sini di sela-sela angka dengan huruf itu ketik klik F4, kursor ditempatkan di antara itu F4. Keluar dolar itu. Ini Anda bisa lihat keluar tanda dolar, artinya ini harga mutlak. Kalau kita seret ringnya, berarti ring ini tidak akan bergeser. Ring ini tidak akan bergeser. J8 sampai dengan N16 itu tidak akan bergeser. Nanti kita lihat perbedaannya kalau tidak dikasih lambang dolar atau harga mutlak ini. Kita enter. Nah, itu penanda muda. Terus kita klik, seret ke bawah. Kita klik ya, Anda klik ini, seret ke bawah. Seret. Nah, jadi semua kategori ini sudah sesuai dengan golongan. Misalnya 3A ini adalah penata muda. Nah, ini 3C, mana 3C? Penata. Sudah cocok ya. 4A pembina, benar nggak di sini? Ya, datanya pembina, benar. Kita ambil aja 4E pembina utama. 4E pembina utama, benar datanya. Nah, itu apabila kita memiliki harga mutlak, dia akan membuat array yang sama. Ini jadi rumusnya sama. Array-nya tetap sama. Array-nya tetap sama ya. Dari ring array-nya ini sama. Nah, kalau kita misalnya hilangkan harga mutlaknya, ya, ini array-nya begini ya, yang tadi, enter. Nah, ini benar. Coba kita hilangkan. Coba kita lihat kalau tidak diisi lambang dolar, bagaimana kenyataannya. Nah, jadi banyak yang error karena array-nya berpindah. Klik ke bawah, array-nya itu semakin turun. Nah, ini sampai error, ini tidak ada nilai. Mungkin tidak ketemu nilainya. Ya, tidak ketemu nilainya. Jadi kita perlu memberikan harga mutlak di array ini, klik di antara angka dengan huruf dan tekan F4 di keyboard Anda. Muncul lambang dolar, ini muncul lambang dolar, tekan di F4 di keyboard. Oke, kita enter. Ini sudah kita beri lambang dolar lagi, tinggal seret ke bawah, jadi dia akan menyesuaikan golongan kategori itu udah sesuai ya. Contoh nih 4A pembina, 4A pembina udah bener kan ya. 3B itu penata muda tingkat 1, 3B ya, oke udah bener. Terus gaji pokok ini kita mencari gaji pokok ini, Anda bisa mencari gaji pokok itu sama, rumusnya sama, tinggal copy. Ini tinggal Anda copy atau seret ke kanan.
Nah, tapi kenapa bisa keluarnya N/A? Karena ringnya berubah. Ring yang berubah itu adalah ini, D9. D9 itu yang disorot adalah di kategori. Kita rubah kembali ke ini, ke C9. Nah, di golongan ya, di golongan. Setelah itu array-nya tetap sama, tetapi ini juga, ini angka 2 ini harus kita rubah. Jadi karena di gaji pokok itu adalah nomor 3 dari kiri. Jadi kita kasih nomor 3. Oke, inilah gaji pokoknya. Kita seret ke bawah. Nah, ini adalah gaji pokoknya. Nah, untuk menampilkan biar ribuan itu terpisah, jadi kita tinggal format cell saja. Sorot, klik kanan, format cell ya, format cell. Di sini number. Nah, number ini kita klik number, klik di sini use operator. Desimalnya kita nolkan saja. Oke, jadi sama ya. Jadi kita random cek 4B itu adalah gajinya 5.630. 4B 5.630 sama. Itu 3B 4.770. 3B 4.770 ya. Jadi sudah sama. Begitupun dengan tunjangan. Tunjangan kita samain saja ya. Jadi Anda bisa samain, tinggal seret ke kanan. Nah, keluar lagi seperti ini. Ini karena bergeser. Ini di D9. Ini kita klik di D apa namanya? C9. Ini jangan di harga mutlakkan karena kalau kita seret ke bawah, ya biar terseret ke bawah juga. Mengikuti C10, C11. Kalau ini harga mutlak, dia akan tetap di C9. Ini jangan di harga mutlakkan karena ini aku terseret. Yang harga mutlak ini adalah re saja ya teman-teman, re saja. Ini ada di, sekarang kita cari mencari kolom nomor 4. Nah, kita ketik seperti ini. Karena apa? Karena di sini Anda mencari tunjangan. Tunjangan itu adalah di kolom yang nomor 4 dari kiri. Oke. Tinggal enter. Nah, 500.000 tunjangannya. Ini sama ya. Kalau Anda cek ini semua pasti sama. Pasti sama karena array-nya sama. Begitupun transport. Transport juga begitu. Nah, ini tetap kita harus rubah ke acuan. Acuannya itu adalah di golongan. Oke. Jadi ini nomor 5 sekarang ya. 1 2 3 4 5. Transport itu ada di nomor 5, kolom nomor 5. Kolom nomor 5. Kolom nomor 5. Oke. Jadi kita enter saja. Nah, ini tinggal seret ke bawah, semua keluar. Nah, misalnya 4E itu adalah tunjangan transportnya 1230. 1230. Ini tabelnya sekarang garisnya berbeda ya, ini ketebalannya. Jadi tinggal kita ubah aja lagi formatnya, klik kanan, tabelnya, format cell, dan border. Nah, jadi kita merapikan tabel setelah selesai itu. Nah, jadi semua data yang di sebelah kiri, ataupun misalnya kita rubah ini ya, kita ini misalnya ini naik golongan sekarang. Sunendi naik golongan menjadi 3B, misalnya 3B. Dia akan berubah sendiri di sini. Coba kita lihat 3B. Nah, jadi dia akan ada datanya akan masuk data yang kedua ini. Nah, berubah. Jadi kita sangat gampang merubah tabel ini. Kalau dia golongannya berubah. Nah, misalnya ini jadi 4B ya, 4B. Ini sebelumnya di 4A dia. Dia adalah pembina. Sekarang dia naik golongan menjadi pembina tingkat 1. Gajinya pun, tunjangan dan transport itu berubah ya. Ya teman-teman, jadi kita ketik 4B. Nah, awalnya dia pembina menjadi pembina tingkat 1. Golongan, gaji pokok, tunjangan, dan transport itu berubah semuanya. Nah, bagaimana caranya kalau data ini Anda sembunyikan?
Data ini Anda sembunyikan misalnya di sheet yang berbeda. Anda bisa copy saja, tinggalkan buat sheet, ketik rename. Nah, misalnya Anda buat namanya data. Oke, rename data. Nah, ini tinggal Anda cut saja ini ya. Karena ini sudah diharga mutlakkan tadi, nggak akan kemana-mana. Klik kanan, jadi cut, ya, cut. Nah, data ini Anda cut, biar tidak muncul di sheet itu. Dimanapun Anda taruh sama. Paste. Nah, ini tinggal Anda eh, atur ya. Anda atur ini semua kolom-kolomnya biar enak dilihat. Nah, ini tetap. Nah, jadi kalau kita klik di gaji pokok atau di sini ya, di kategori. Nah, dia akan ada tulisan data. Berarti ini mengacu ke tabnya data. Tabnya data absolut sekian, array-nya. Ini tetap, yang lain tetap. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kita ini ngerubah kayak tadi, misalnya ini sekarang golongan 3C ya, Sunendi naik lagi golongannya 3C. 3C. Oke, dia akan menjadi penata. Ya, dia akan menjadi penata dan semua data yang berikutnya gaji, tunjangan, transport itu bisa. Nah, misalnya ngerubah, ini misalnya sekarang golongan 3C bukan 4.900.000 gajinya, misalnya 5 juta. Tinggal rubah di sini. 3C, misalnya gajinya 5 juta. Oke lah, 5.100.000 lah. Bentar. Nah, 5.100.000 ya. Golongan 3C penata gajinya 5.100.000. Jadi ini akan otomatis berubah dengan sendirinya. Itulah fungsi lookup yang sangat gampang diterapkan dan sangat memudahkan pekerjaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda yang kepingin efisiensi waktu, mempercepat pekerjaan di kantor, silahkan. Silahkan mempelajari dan menerapkan sistem VLOOKUP ini karena Anda tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk membuat data yang Anda inginkan. Oke teman-teman semua, demikian video latihan kedua kita kali ini. Silahkan tunggu lagi video latihan ketiga yang akan saya luncurkan. Semoga tujuan saya adalah memberikan gambaran atau memberikan sedikit pengetahuan kepada Anda semua untuk bisa lebih cepat di dalam membuat tabel atau memudahkan pekerjaan Anda semua dengan menggunakan Excel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.